Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya pada hari ini? Perkenalkan, saya Irma Rafni atau Ihan Nurdin. Profesi saya saat ini sebagai jurnalis dan saya bekerja sebagai pemimpin redaksi di perempuanlosep.com. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing-sharing nih sama teman-teman muda yang ada di Kota Banda Aceh dengan tema berkaitan dengan menjadi warga digital yang beretika, ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing 4 hal dengan teman-teman. Yang pertama ada yang berkaitan dengan etika digital, terus yang kedua berkaitan dengan budaya digital, dan yang ketiga itu ada kecakapan digital, dan yang terakhir ada keamanan digital. Nah, teman-teman sebelumnya pernah dengar nggak istilah ini, 4 hal ini? Ada ya, mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum, atau ada yang sudah dengar barangkali bingung ini maksudnya apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama terkait ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika digital? Etika digital itu adalah menghormati orang lain saat berinteraksi secara online. Jadi memang ranahnya itu di dunia maya gitu ya. Dan kita memahami batasan-batasan privasi serta tidak mudah terpancing. Nah, ini yang paling sering nih, kadang-kadang bikin kita jenuh kan kalau buka media sosial, melihat kenapa sih banyak sekali orang kok kayaknya bertengkar terus, ribut melulu gitu ya, kebanyakan gimmick, sehingga kadang-kadang mau buka media sosial pun kayaknya jenuh, tapi nggak buka juga kadang bikin kita penasaran ini lagi ada update apa hari ini gitu ya. Nah, itu kenapa kita penting sekali etika digital. Jadi ekosistem digital itu sebenarnya sama juga seperti ekosistem di dunia nyata di mana kita berinteraksi dengan orang. Nilai-nilai etika itu harus selalu dikedepankan. Dan yang kedua adalah budaya digital. Apa yang dimaksud dengan budaya digital? Yaitu membawa nilai-nilai dan nilai-nilai bangsa Indonesia ke dalam ranah digital. Nah, seperti apa nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Kita mungkin sering dengar ya kalau masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang ramah, masyarakat yang suka menolong, filantropinya tinggi. Nah, bagaimana budaya-budaya yang baik ini juga kita aplikasikan ke dunia digital gitu ya. Jangan kita kayak menjadi orang yang berbeda di dunia maya lain, di dunia nyata ternyata lain gitu ya. Di dunia nyatanya ramah banget gitu, terus di dunia mayanya malah suka marah-marah. Nah, itu berarti kita tergolong orang yang tidak berbudaya secara digital kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan digital. Nah, ini teman-teman muda sangat penting sekali kita cakap digital ya. Jadi cakap digital itu bukan hanya sebatas kita bisa mengoperasikan handphone, tapi kita juga paham fitur-fitur yang ada di dalam handphone itu fungsinya untuk apa sih gitu ya. Misalkan teman-teman bikin konten, nah fungsi konten itu untuk apa, cara membuat kontennya seperti apa, terus teman-teman bisa nggak mengerti cara email itu fungsinya untuk apa. Jadi pada dasarnya ketika kita memiliki kecakapan digital, kita bisa menggunakan teknologi itu secara cerdas dan produktif. Jadi misalkan teman-teman bisa menggunakan teknologi untuk mempromosikan usaha ataupun mempromosikan diri, menggunakan itu untuk berjejaring dengan teman-teman yang ada di luar negeri untuk kemudahan akses teman-teman dalam menunjang karir, misalnya itu salah satu contoh. Dan yang terakhir adalah keamanan digital. Nah, ini juga sangat penting, yang teman-teman harus sadari bahwa ancaman di dunia digital itu juga sangat parah dibandingkan dengan yang ada di dunia maya gitu ya. Kalau misalkan di dunia maya, di dunia nyata kita pernah mendengar mungkin ada istilah pencuri, sama di dunia maya itu juga ada. Sekarang kan scamming gitu ya, itu sangat marak juga terjadi, misalkan kayak menelpon minta sejumlah uang, kemudian pembobolan ataupun peretasan. Nah, teman-teman harus mengerti bahwa apa sih yang harus kita amankan kalau kita berinteraksi di dunia digital. Nah, yang kita amankan itu adalah tentunya perangkat kita ya, perangkat artian dalam secara fisik maupun sistem atau fitur-fitur yang ada di dalam perangkat itu. Nah, ada beberapa fitur yang mungkin teman-teman nanti bisa gunakan untuk melindungi misalnya akun ya, atau melindungi perangkat teman-teman dari ancaman-ancaman siber. Yang pertama ada fitur two factor authentication ya. Ini fitur autentifikasi 2 langkah yang bisa kita gunakan di email ataupun di medsos. Fungsinya apa? Supaya mungkin perangkat kita atau akun-akun penting kita itu tidak dibajak oleh penipu ya. Kemudian juga membuat password yang aman. Nah, aman ini adalah kombinasi dari huruf, dari angka maupun dari simbol-simbol. Jadi jangan buat akun-akun yang mudah ditebak. Jadi buat akun yang sulit. Nanti biasanya kalau kita buat akun itu ada ringnya, ya, ada lemah, ada rata-rata dan uh,
ada sangat aman. Dan yang terakhir, aktifkan VPN. Nah, VPN ini fungsi untuk menjaga privasi saat kita menggunakan jaringan publik. Saya tahu nih, teman-teman muda biasanya paling suka kalau nongkrong di kafe kan pakai wifi gratis ya. Itu sebenarnya rentan sekali untuk dibobol. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak bisa pakai data pribadi, gunakan VPN ini. Nah, sore ini itu saja sharing-sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingatkan kembali lagi bahwa teman-teman harus cakap digital. Teman-teman juga harus punya etika digital dan berbudaya digital. Yang paling penting adalah menjaga keamanan digital ya. Semua itu demi privasi kita dan kenyamanan kita di dunia maya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.